印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 401-405. Ya, bos, bagaimana kamu menjual ini? Tanya Mu Yingying, juga menatap benda kecil di tangannya. Itu tidak mahal, hanya pil mendalam tingkat pertama. Atau 1 juta koin emas hampir tidak bisa diambil. Kata pemilik warung juga. Apa, harganya 1 juta koin emas? Atau apakah itu suandan kelas 1 kaisar? Mu Yingying juga menggerakkan bibirnya karena terkejut, dan kemudian matanya yang indah menjauh dari kelinci giok di tangannya, dan kemudian menghadap pria kurus di depannya, jalan. 1 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, bahkan jika nilai benda di depan Anda mahal, itu tidak sebanding dengan 1 juta koin emas. Pil mendalam tingkat pertama peringkat kaisar. Maskot yang kelihatannya kecil ini umumnya bisa dijual dengan harga setinggi langit, saya khawatir itu juga bisa dimanfaatkan. Stand di depan saya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Itu memiliki jangkauan hanya 3 meter. Bahkan di antara stan lain di sebelahnya, itu tidak buruk. Tapi sebagian besar hanya sekejap. Adapun pemilik warung di atas warung ini adalah laki-laki yang sangat kurus. Dia mengenakan kain kasar untuk menunjukkan kelangsingannya yang ekstrim, tetapi dengan kekuatan tingkat menengah Mu Yingying dari Kaisar Dou Bintang 5, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Nafas pemilik warung ini. Hei, gadis kecil, jangan remehkan ketiga kelinci giok dan cantik ini. Hanya binatang atribut es tingkat ketiga kaisar ini yang sebanding dengan kaisar petarung bintang 3 manusia. Pria kurus itu juga melihatnya. Melihat bahwa Mu Yingying sangat menyukai sanyu Exquisite Rabbit, matanya langsung menjadi dingin, dan kemudian dia melihat sekeliling Mu Yingying. Ini agak mahal untuk kamu jual. Meskipun itu terbuat dari inti iblis dengan atribut es tingkat 3 dari kaisar, aku khawatir itu tidak akan bisa menggunakan harga setinggi itu. Kalau tidak, kamu sebaiknya mengambilnya. Saat berikutnya, suara yang sangat hangat juga perlahan muncul di depan stan. Hanya saja Xiao Yan juga berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Tampaknya batas di pasar obat ini mungkin pada harga ini. Inti iblis di atas peringkat keempat kaisar mahal dan tidak ada pasar di pasar, apalagi kaisar peringkat ke-6. Xiao Yan bergumam dan menatap pemilik kios di depannya. Xiao Yan. Mu Yingying juga mengangkat kepalanya, lalu melirik Xiao Yan, dan kemudian dia tidak tahu harus berpikir apa di matanya yang indah, tetapi bulu mata panjang di sekitar matanya yang indah juga sedikit berkedip, yang sangat bergerak. Adik laki-laki ini tidak bisa mengatakan itu, ketiga kelinci giok yang sangat indah ini benar-benar tidak sebanding dengan harganya, tapi... Petik 2. Benda ini memiliki beberapa efek lain. Pemilik kios di atas stan juga menemukan bahwa Xiao Yan tampaknya adalah seorang master yang cerdas. Oh, mendengar ini, Xiao Yan juga mendengarkan dengan penuh minat. Hei, aku yakin kamu juga merasakannya, gadis kecil. Di kepala sanyu Exquisite Rabbit, ada kekuatan yang sangat dingin yang keluar samar-samar. Petik 2. Meskipun aku tidak tahu kekuatan macam apa ini, tapi sesuatu yang dapat dipecahkan oleh pembangkit tenaga listrik Dou Emperor Bintang 7, saya pikir itu pasti bukan hal yang fana. Pemilik warung pun berkata perlahan. Yah, ada kekuatan seperti itu, aku tidak tahu kekuatan seperti apa itu, tapi aku merasa benda ini agak rahasia, dan juga sangat imut. Mu Yingying mendengar kata-kata itu dan menerima kata-kata pemilik kios. Meski begitu, tapi harganya tidak terlalu mahal kan? Xiao Yan juga memberi Mu Yingying pandangan tak berdaya. Pemilik kios ini jelas-jelas seorang pencatut, duduk di tanah untuk menaikkan harga, bagaimana Mu Yingying ini masih mengikuti kata-katanya. Aku, petik 2. Sambil menarik napas, Mu Yingying juga sepertinya menyadari apa yang baru saja dia lakukan, salah, pipinya langsung memerah, lalu dia menatap Xiao Yan. Hei, gadis, kekasih kecilmu cukup lusuh, jadi mengikutinya seperti ini tidak akan membantumu di masa depan. Status masa depan dipertaruhkan. Pemilik kios juga bercanda. Uhuk-uhuk. Xiao Yan juga cukup ketakutan dengan tindakan tiba-tiba pemilik warung, dan langsung terbatuk beberapa kali. 1 juta koin emas, mari tambahkan ini. Xiao Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemilik warung ini. Itu adalah gulungan yang menguning dan compang camping,
tetapi yang menguning tidak bisa lagi membaca kata-kata di atasnya, dan hanya bisa menebak bahwa itu seharusnya bukan hal yang biasa. Alasan mengapa Xiao Yan melakukan ini adalah karena dia takut pencatut akan duduk di tanah dan menaikkan harga, dan kemudian hanya mengambilnya, tetapi gulungan yang tampaknya menguning dan tidak berguna ini sebenarnya dikeluarkan oleh prasasti inti dari gerakan ilahi yang dalam tubuh Xiao Yan. Setelah perubahan, Xiao Yan juga melakukan langkah ini. Hei, tunggu, aku tidak akan menjual barang ini. Saat berikutnya, Xiao Yan juga mengeluarkan kartu kristal Doudi, siap membayar lelaki tua itu 1 juta koin emas, tetapi tanpa diduga lelaki tua di depannya menerobos dan mengatakan ini. Hei, nak, jika aku berharap itu bagus, kamu seharusnya menjadi seorang alkemis, kan? Saat berikutnya, pemilik warung juga berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga perlahan memegang gulungan compang camping yang menguning di tangannya, tetapi dia bergumam di dalam hatinya, sial, apakah orang ini menemukan ketidaknormalan gulungan ini? Jangan khawatir, seorang apoteker di tingkat kaisar kelas 1 memiliki masa depan yang tidak terbatas, dan aku tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Petik 2. Tapi kurasa ada kesepakatan yang mungkin menarik bagi adik laki-laki itu. Pemilik warung pun berkata sambil tersenyum. Kesepakatan apa? Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar mengalir seketika. Benar saja, itu adalah seorang alkemis di peringkat pertama kaisar. Petik 2. Oke. Pemilik warung kurus juga tertawa. Adik laki-laki, ini seperti ini. Setelah pelelangan di sini selesai dalam beberapa hari, kami berencana untuk pergi ke hutan belantara di luar keluarga kerajaan Xuanling. Petik 2. Itulah mengapa saya ingin mempekerjakan adik laki-laki saya untuk jadilah alkemis dari kelompok tentara bayaran kita gelombang lagi pula, di alam liar, jika tidak ada alkemis untuk mengikuti, begitu kamu berada dalam situasi putus asa, itu tidak akan berbeda dengan kematian. Dan menurut informasi yang kami peroleh, jelas bahwa beberapa tempat di kawasan hutan belantara ini membutuhkan kekuatan jiwa sang alkemis untuk dilewati. Kata pemilik warung juga, daerah hutan belantara. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya juga melebar. Di area hutan belantara, tampaknya ada beberapa ras monster yang menghuninya, dan juga sangat dekat dengan pusat gurun kematian yang sepi ini. Pernah dikenal sebagai tempat dengan tingkat kematian tertinggi. Bahkan Kaisar Dou Bintang 8 tidak akan berani melewati sini dengan gegabah, yang menunjukkan betapa menakutkannya daerah hutan belantara ini. Dan yang paling penting adalah Xiao Yan juga tahu bahwa di daerah hutan belantara manapun, kemungkinan besar ada 2 hal terakhir yang dibutuhkan Xiao Yan. Inti iblis dan esensi darah monster dengan atribut es dari Kaisar peringkat 6. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan? Xiao Yan juga berkata kepada pemilik warung di depannya dengan penuh minat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan merasa bahwa pemilik kios bukanlah pencatut saat ini. Kamu mengikuti kelompok tentara bayaran kami. Kali ini, kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk menyediakan pil pemulihan terus-menerus. Bila perlu, gunakan kekuatan jiwamu untuk membuka jalan bagi kami. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Dan kami akan memiliki Kaisar Petarung Bintang 6 untuk melindungimu sepenuhnya. Pemilik kios sangat gembira ketika mendengar ini. Lagi pula, pemilik kios ini juga pergi ke Asosiasi Alkemis Keluarga Kerajaan Xuanling untuk mengirim perekrutan, tetapi tidak ada alkemis yang mau pergi ke tempat yang sangat berbahaya di hutan belantara. Adapun manfaatnya, kamu bisa membawanya sendiri, kata pemilik warung cukup riang. Ya, maka aku tidak akan serakah. Jika memungkinkan, beri aku inti iblis dari binatang atribut es kelas 6 Kaisar dan esensi darahnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga dengan tenang menatap pemilik warung di depannya. Xiao Yan tahu bahwa monster iblis kelas 6 tingkat 6 atribut es yang dia butuhkan langka dan sulit ditemukan, tetapi Xiao Yan juga percaya bahwa alkemis puncak peringkat pertama Kaisar yang bermartabat sepadan dengan harganya. Karena dari perkataan pemilik kios, tidak sulit untuk mendengar bahwa pemilik kios juga pergi ke Asosiasi Alkemis Keluarga Kerajaan Xuanling untuk merekrut, tetapi tidak ada alkemis yang mau pergi. Lagi pula, area hutan belantara itu adalah tempat di mana tidak ada kehidupan dan kematian. Apa? Saat berikutnya, ketika pemilik warung mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Anak baik, sungguh singa yang besar. Pemilik warung pun berkata perlahan di dalam hatinya. Adik kecil, permintaanmu terlalu banyak.
Kita perlu menyiapkan semua bahan obat untuk memurnikan dan memulihkan ramuan obat yang kita butuhkan untuk perjalanan ini, dan kita juga harus menggunakan pembangkit tenaga listrik Do Emperor Bintang 6 untuk melindungimu. Monster peringkat Kaisar, yang berada di atas peringkat Kaisar tingkat ketiga sudah cukup sulit ditemukan, dan mereka semua tahu bagaimana hidup berkelompok dan menempati pegunungan sebagai raja. Adapun monster peringkat 6 Kaisar ini, jika Anda dapat menemukannya, Anda mungkin tidak dapat membunuh mereka. Belum lagi inti sihir dan esensi darah yang sangat berharga. Pemilik kios juga berkata dengan sedikit mengedipkan mata. Ayo, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu temui, tapi aku dapat meyakinkanmu bahwa denganku, tidak ada kekuatan jiwa yang akan menyerangmu. Jejak muncul dari tubuh. Api yang mengerikan. Pemilik kios juga merasakannya dan berkata, "Oke, itu keputusan yang sangat membahagiakan. Adik laki-laki, kalau begitu aku berharap kita bekerja sama dengan bahagia sebelumnya." Setelah selesai berbicara, pemilik warung pun tertawa. Senang bekerja sama. Xiao Yan juga tertawa. Aku akan pergi juga. Mu Yingying, yang berjongkok di tanah, juga mengangkat tangannya sedikit, dan berkata dengan gemetar. Tempat berbahaya seperti itu tidak cocok untuk perempuan. Kamu harus kembali ke sekte dan tetap patuh. Xiao Yan juga mengatakan penuh peringatan. Saya pergi. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia juga mengambil sanyu Exquisite Rabbit di tangannya dan menoleh. Lupakan saja, kembali dan bicarakan itu. Kata Xiao Yan. Bos, bagaimana hal ini diperhitungkan? Saat berikutnya, Xiao Yan juga menunjuk ke gulungan compang camping yang menguning. Lupakan saja, benda ini harus diberikan padamu. Adapun Trijade Exquisite Rabbit, harganya hanya 100.000 koin emas. Kata pemilik warung juga, sial, itu benar-benar pencatut. Xiao Yan juga mengutuk dalam hatinya saat mendengar ini. Setelah berbicara, Xiao Yan juga mengambil gulungan robek yang menguning di atas stan pemilik kios, lalu perlahan-lahan menyimpannya. Itu, Xiao Yan, bisakah kamu meminjamkanku uang? Setelah beberapa detik, Mu Yingying juga menoleh sedikit dan berkata pada Xiao Yan. Karena Mu Yingying juga menemukan bahwa dia tidak punya uang di tubuhnya. Ambil. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga langsung memberikan kartu Do Emperor Crystal di tangannya kepada pemilik kios di depannya dan perlahan-lahan mencoret 100.000. Hehe, adik laki-laki benar-benar menyegarkan. Aku akan menghubungimu saat pelelangan keluarga kerajaan Xuanling selesai. Setelah pria itu selesai berbicara, aura pendendam oranye perlahan terpancar dari tubuhnya, dan kemudian jejaknya menyebar ke tubuh Xiao Yan. Saat itu, kamu bisa mengandalkan kekuatan kecil ini untuk menghubungi. Pemilik warung di depannya pun berkata perlahan. Ya, kalau begitu ayo pergi dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menyeret Mu Yingying pergi dari sini, dan berjalan menuju bagian terdalam dari pasar obat. Haha, pria kecil yang menarik. Pemilik kios juga menatap Xiao Yan dan Mu Yingying yang akan pergi. Meskipun aku tidak tahu apa gulungan yang menguning itu bukanlah hal yang sederhana. Tapi lupakan saja, seorang apoteker dari peringkat pertama Kaisar memiliki hak untuk menjual bantuan kepadanya. Anak ini adalah apoteker pertama yang berani pergi ke tempat seperti gurun tahun ini. Pemilik kios tertawa pelan setelah dia selesai berbicara. Setelah sedikit tersenyum, pria kurus itu juga perlahan memasukkan beberapa tanaman obat dan benda aneh di depannya ke dalam ring pengumpul, lalu menghilang ke kerumunan. Itu, Xiao Yan, aku akan membayarmu kembali 100.000 koin emas. Mu Yingying juga membiarkan Xiao Yan menariknya, lalu dia menggigit bibirnya dan berkata dengan keras kepala. Xiao Yan, yang sedang berjalan di depan, juga menoleh untuk melihat kata-kata setelah mendengar kata-kata itu, lalu tidak berbicara, dan terus berjalan. Jangan salah paham, itu karena aku mengikuti kakakku ketika aku di rumah, jadi aku tidak membawa uang. Melihat ekspresi Xiao Yan tidak berubah sama sekali, Mu Yingying juga berbicara dalam-dalam. Saya takut Xiao Yan akan salah paham. Oke, aku mengerti. Xiao Yan pergi ke mobil dan mengangkat bahu. Ini hanya 100.000 koin emas, sejujurnya, Xiao Yan benar-benar tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, alkemis adalah profesi yang sangat kaya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini sebagai seorang apoteker di puncak peringkat Kaisar pertama, kekayaannya dikatakan cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Tidak terlalu banyak. Hanya saja beberapa pil obat tingkat tinggi pada dasarnya tak ternilai harganya,
dan sangat sedikit alkemis tingkat tinggi yang mau mengambil pil obat yang telah mereka kerjakan dengan sangat keras untuk disempurnakan dengan koin emas. Karena alkemis tingkat tinggi semuanya menyukai prinsip perdagangan. Barter. Ini adalah metode apoteker tingkat tinggi, menukar pil obat tingkat tinggi yang dimurnikan di tangannya sendiri dengan beberapa bahan obat yang dia butuhkan atau bantuan dari beberapa orang yang kuat. Gelombang ini adalah apoteker tingkat tinggi. Mu Yingying, yang berada di samping, juga mengikuti Xiao Yan, tetapi telapak tangannya juga mengelus sanyu exquisite rabbit yang sangat halus. Memasuki, meskipun lemah, memang ada. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dengan penampilan seperti itu, terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai benda ini. Kedua Xiao Yan berjalan menuju pasar obat dengan tenang. Xiao Yan juga perlahan menyelidiki gulungan kekuningan yang compang camping di dalam hatinya dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa besar baru saja menyentuh gulungan compang camping, dan segera diblokir oleh kekuatan tak terlihat, tapi saat ini, jauh di dalam tubuh Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan ilahi kehidupan yang tersembunyi di Ni Gongwan juga memancarkan ledakan energi. Rasa yang cukup rakus. Ada banyak orang di sini, jadi mari kita kembali dan membicarakannya. Dengan sebuah rencana di benaknya, Xiao Yan merasa lega, dan kemudian dia langsung memeriksa sekelilingnya. Di sini sepertinya saya sangat dekat dengan kedalaman pasar narkoba, karena warung di kedua sisi jalan jelas sudah berkurang, bahkan arus orang juga dikhawatirkan. Sebab, yang bisa datang ke sini setidaknya adalah orang-orang dengan kekuatan dan latar belakang tertentu. Kalau tidak, orang biasa tidak akan datang ke sini, dan tidak ada yang akan melakukan hal-hal yang membosankan. Hai, sepertinya ada sesuatu yang menarik tentangmu. Saat berikutnya, kemarahan genit terdengar di samping Xiao Yan. Siapa? Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba merasakan kekuatan samar muncul di sampingnya, dan dia segera menjadi waspada. Di sisi lain, Mu Yingying tampaknya menjadi kelinci indah sanyu di lawannya. Untuk cinta, tidak ada suara lain yang ditemukan sama sekali. Xiao Yan menjadi waspada, lalu perlahan menoleh untuk melihat ke tempat asal suara genit itu. Apa yang tercermin dalam murid Xiao Yan adalah seorang gadis muda. Ling Li yang mengenakan pakaian kuning jingga menggambar lekuk anggunnya secara maksimal. Wajahnya yang agak bulat juga menunjukkan kecantikan yang berbeda. Lekukan sempurna di pinggangnya, yang sebanding dengan pinggang ular air, juga telah memprovokasi banyak orang di masa lalu. Orang-orang tampak iri, tetapi ada liontin giok yang agak spiritual di pinggang wanita itu, dan karakter bumi pada liontin giok juga tercermin di pupil Xiao Yan. Pada saat ini, mata indah wanita itu seperti bulan sabit perlahan menatap Xiao Yan, dan jelas bahwa apa yang baru saja dia katakan adalah untuk Xiao Yan. Betapa fluktuasi ki pertempuran yang kuat dan tebal. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan keanehan wanita di depannya. Wanita berbaju oranye ini menunjukkan perasaan tebal seperti gunung di sekujur tubuhnya. Ini adalah kesan pertama Xiao Yan tentang wanita ini. Hei, sepertinya ada sesuatu yang sangat berbeda tentangmu, keluarkan dan tunjukkan padaku. Wanita itu juga bersikeras, lalu berkata kepada Xiao Yan, murid-muridnya juga menatap Xiao Yan, seolah-olah dia sedang menatap tangannya. Makanan rata-rata. Jangan ambil. Xiao Yan juga mendengus dingin, lalu menyeret Mu Yingying langsung menuju kedalaman pasar obat. Tunggu, aku tertarik pada hal-hal yang diminati roh bumi, tapi belum ada yang setuju. Wanita berbaju oranye di depannya juga mendengus dingin, jelas karena tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba, dia merasa sedikit kesal. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Ada konflik dengan keluarga kerajaan Xuanling mereka karena kolam kekaisaran Xuanling. Sekarang, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak dapat memiliki konflik dengan mereka. Abaikan kata-kata roh bumi ini, lalu bersiaplah untuk pergi bersama Mu Yingying. Melihat hal tersebut, Tu Ling pun langsung datang ke tengah jalan, menghalangi jalan mereka berdua. Mu Yingying juga sepertinya menyadari kekuatan wanita ini, dan segera menggerakkan bibirnya sedikit, lalu menyingkirkan kelinci sanyu linglong di tangannya, lalu menghentikan langkahnya, dan berkata sedikit kepada roh bumi, minggir. Petik 2. Dengan suara yang agak datar, bau mesiu meresap. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mengizinkannya? Tu Ling sama sekali tidak senang dengan kata-kata Mu Yingying, tetapi terus memblokir jalan dan mencegah mereka berdua lewat.
Hanya saja roh bumi saat ini, meski sangat dimanjakan di permukaan, sebenarnya sangat terkejut. Karena kecantikannya saja, roh buminya sudah lebih lemah dari Mu Yingying. Roh bumi setebal gunung, dan Mu Yingying lebih seperti peri yang tidak makan kembang api, jadi tidak dapat dihindari bahwa roh bumi memiliki kebencian di hatinya. Lupakan saja, ayo jalan-jalan. Xiao Yan juga melambai ke Mu Yingying, yang berada di sampingnya, dan kemudian ki pertempuran Mu Yingying yang baru saja mulai tenang. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Hei, tunggu sebentar. Tu Ling juga menemukan bahwa rencananya gagal, dan segera berkata sedikit tertekan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Di tujia mereka, hampir semua orang menyayangi putri kecilnya, jadi begitulah mengapa Tu Ling ini memiliki hati yang tinggi dan sombong. Tapi Tu Ling juga tahu bahwa bahkan di antara generasi yang sama dengan Xuan Santian, hanya ada sedikit orang yang bisa menarik minatnya, jadi Tu Ling akan menghentikan Xiao Yan dan keduanya dengan gegabah hari ini. Karena roh bumi juga menemukan bahwa tampaknya ada sesuatu di Xiao Yan yang sangat menarik baginya, dan atribut bumi melawan ki di tubuhnya tidak bisa tidak bersiap, dan itulah mengapa adegan saat ini dibuat. Apakah kamu memiliki tulang punggung? Ayo pergi seperti ini. Xiao Yan dan keduanya juga mengabaikan roh bumi dan terus berjalan perlahan. Tu Ling mendengus dingin, dan kemudian semangat juang berwarna oranye perlahan muncul. Saat berikutnya, aura pendendam yang sangat besar juga muncul dalam sekejap. Tahap awal dari Five Star Dou-Di. Roh bumi ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 5. Pada usia seperti itu, dia memiliki kekuatan Kaisar Dou Bintang 5 di tahap awal, dan saya khawatir pencapaiannya di masa depan juga akan sangat mengesankan. Dengan munculnya roh bumi, Xiao Yan langsung menemukan sumber kekuatan ini, dan segera menjadi waspada. Minum. Tu Ling mendengus dingin, lalu dendam berwarna oranye itu juga menghilang dari tubuhnya, dan dia tidak tahu kemana perginya. Xiao Yan di kejauhan tampaknya menyadari ketidaknormalan ini, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar muncul. Mungkinkah? Apakah di bawah tanah? Xiao Yan juga bergumam. Bum bum bum. Sebelum Xiao Yan sempat berpikir, tanah di bawah kaki Xiao Yan menjadi lunak. Saat berikutnya, sebuah gerbang raksasa juga meledak dari tanah, dan kemudian langsung mengunci Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan bukanlah lampu hemat bahan bakar. Tepat ketika dia menemukan ketidaknormalan tanah di bawah kakinya, dia melepaskan tangan Mu Yingying. Hei, aku akan melihat apakah kamu masih berlari sekarang. Tu Ling juga menyelesaikan ini, lalu dengan senang hati terlatih-tatih menuju tempat Xiao Yan. Xiao Yan. Telapak tangan Mu Yingying dilepaskan oleh Xiao Yan sesaat, dan dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jadi ketika dia hendak memprovokasi balas dendamnya, suara Xiao Yan muncul perlahan. Orang tua, jangan salahkan aku jika aku tidak muncul. Xiao Yan, yang terjebak dalam sangkar Dou Qi oranye kuning, juga berkata perlahan. Gelombang suara itu baru saja jatuh, kekuatan jiwa yang besar itu juga muncul dalam sekejap. Lalu serang ke arah roh bumi. Sabu, kekuatan jiwa yang menakutkan akan mengenai roh bumi dalam sekejap, dan sebuah telapak energi yang lebar mencegatnya dari udara tipis. Haha, pemuda itu masih muda, jangan membunuh seperti ini. Sebuah suara jatuh, dan seorang pria parubaya muncul di samping Tu Ling. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, tetapi hanya Xiao Yan yang tahu bahwa lelaki tua yang tampaknya sederhana ini sebenarnya sangat kuat. Jika kekuatan jiwa yang baru saja dia miliki didasarkan pada kekuatan Kaisar Dou Bintang 5 roh bumi pada tahap awal, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Kemampuan lelaki tua itu untuk meredakan serangannya sendiri dengan begitu mudah berarti kekuatan lelaki tua itu tak terduga. Haha, senior terlalu menyanjung. Hanya saja wanita ini memimpin dalam menyerang kami, dan kami melawan. Xiao Yan juga sangat biadab. Dia bisa melihat sekilas bahwa lelaki tua itu dan Tu Ling jelas berada di posisi yang sama, dan dia langsung berkata tanpa ampun. Haha, jika nona muda saya banyak tersinggung, saya harap kalian berdua akan tenang. Lelaki tua itu juga tersenyum perlahan, karena lelaki tua itu menemukan beberapa petunjuk dari serangan kekuatan jiwa Xiao Yan barusan. Tidak mungkin untuk menyinggung, tetapi ketika kamu sangat merindukan kami dan menyerang kami, apakah kamu perlu mengkompensasi beberapa kerusakan mental? Kata Xiao Yan dengan senyum pelan. Biaya kerugian spiritual.
Tuling mendengar kata-kata itu dan juga bos dengan pupil mata terbuka lebar, lalu menatap Xiao Yan di depannya dengan senyuman di wajahnya. Apakah Xiao Yan ini benar-benar bodoh? Tujia mereka ada di antara keluarga kerajaan Xuanling, tetapi bahkan keluarga kerajaan harus menghormati 3 poin keluarga mereka, belum lagi kekuatan lain, Xiao Yan ini sebenarnya ingin memeras mereka. Apakah Anda membuat kesalahan? Jika ada biaya kerugian mental, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk menerimanya. Tuling juga berkata dengan arogan. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan adik laki-laki itu. Tepat ketika Tuling hendak terus mengejek Xiao Yan, lelaki tua yang bertugas melindunginya dari keluarga di sekitarnya juga menghentikan Tuling dan berkata. Itu tidak terlalu banyak. Beri aku lusinan tanaman obat yang bisa menyempurnakan peringkat kekaisaran tingkat 1, atau beri aku beberapa tanaman obat lain dari peringkat kekaisaran. Xiao Yan juga langsung menghancurkan sangkar Douqi berwarna oranye, lalu berkata. Puf puf. Mu Yingying, yang berada di sampingnya, mendengar mulut besar singa Xiao Yan, dan dia tidak bisa menutup mulutnya dengan gembira. Xiao Yan ini jelas perampokan. Saya khawatir setiap bahan obat yang digunakan untuk memurnikan kaisar kelas 1 sangat berharga. Jika ada lusinan, nilai totalnya tidak dapat diperkirakan. Mari kita bicara tentang pil lain dari kelas kekaisaran. Pil kelas 1 dari pangkat kaisar sudah tak ternilai harganya, apalagi beberapa. Anak baik, harus kukatakan, dia punya keberanian. Tapi kamu harus berpikir dengan hati-hati, memeras Tujia kita bukanlah hal yang bijak. Orang tua itu juga berkata sedikit, tapi dia benar-benar terkejut dengan Xiao Yan ini. Jika bukan karena putri kecil Tujia yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xiao, saya khawatir lelaki tua itu tidak akan begitu sopan dengan anak-anak. Lagi pula, Tujia merekalah yang disalahkan. Tujia, aku belum pernah mendengarnya. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, apa, kamu tidak tahu Tujia kami? Kamu, saya akan membunuh kamu. Tuling berkata dengan marah. Siapa sebenarnya Xiao Yan ini? Dilihat dari penampilannya, dia bisa dikatakan sebagai pria yang agak anggun dan lembut. Bagaimana dia bisa mengenal orang Tujia? Yingying, apakah kamu tahu Tujia? Xiao Yan juga menoleh dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Mu Yingying juga berpikir itu sedikit lucu, lalu berkata pada Xiao Yan. Cepat dan kehilangan uang, kita punya hal lain yang harus dilakukan. Xiao Yan juga mengabaikan roh bumi dan berkata kepada orang tua di samping roh bumi. Adik kecil ini, yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan Tujia kami, tapi tolong jual wajah Tujia kami. Di masa depan, kami pasti akan membayarmu banyak uang. Orang tua itu juga sepertinya tahu bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang mudah dipusingkan. Tujia dilakukan. Seperti yang saya katakan, saya tidak tahu apa itu Tujia. Xiao Yan juga mendengus dingin, tampaknya satu-satunya kesabaran yang dia miliki sudah habis. Adik, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu melakukan ini, jika kamu menyinggung Tujia kami, kata lelaki tua itu tanpa daya. Putri kecil dari keluarga Tujia saya sendiri ini adalah seorang provokator. Dia baru saja keluar dari keluarga Tujia dan menyebabkan orang seperti itu. Menyinggung Tujiamu, maka kamu juga harus memikirkannya, bukanlah hal yang baik untuk menyinggung seorang alkemis yang berada di puncak peringkat pertama kaisar. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak menyembunyikannya. Medali dengan pola 3 bintang juga muncul perlahan. Apa, bocah ini sebenarnya adalah seorang alkemis di puncak peringkat kaisar peringkat pertama. Saat berikutnya, giliran roh bumi yang terkejut, dan roh bumi juga memakannya dan tidak bisa menutup mulutnya. Roh bumi tahu bahwa sang alkemis adalah eksistensi yang paling menyebalkan di dunia ini. Penilaian medali alkemis, 1 bintang, mewakili alkemis dari peringkat kaisar tingkat pertama, dan 3 pola mewakili 3 tingkat pil obat pada kaisar tingkat pertama. Ada 3 tingkat langit dan bumi. Tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 1 bintang dan 1 pola mewakili seorang alkemis yang dapat menyempurnakan pil kekaisaran tingkat 1. Adapun medali 1 bintang dan 3 pola di dada Xiao Yan saat ini, itu berarti Xiao Yan adalah seorang alkemis yang mampu menyempurnakan Tian dan tingkat kaisar kelas 1. Selain itu, pola ketiga Xiao Yan juga sangat mempesona. Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis di puncak peringkat pertama kaisar. Menembus peringkat kaisar peringkat kedua sudah dekat. Seorang apoteker di puncak kaisar tingkat pertama. Pria tua itu juga mengecilkan pupilnya dengan erat,
jelas menatap medali alkemis di dada Xiao Yan dengan tak percaya. Medal of Alchemist ini tidak bisa dipalsukan. Semua asosiasi alkemis memiliki rekor, jadi visi yang mengejutkan dari medali ini sangat besar. Hehe, maafkan kecanggungan kami kali ini, orang dewasa, tolong jangan pedulikan. Orang tua itu juga tidak buruk untuk usia tuanya. Waktu antara beberapa napas disesuaikan, dan kemudian dia tersenyum. Haha, mengubah wajahmu lebih cepat daripada membalik buku. Xiao Yan mendengus dingin saat mendengar ini. Ada apa dengan tuanmu? Kami salah sekarang. Kami akan memberimu kompensasi yang dibutuhkan tuanmu nanti. Orang tua itu juga berkata perlahan. Itu cara terbaik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga langsung pergi dari sini, tidak perlu khawatir melihat mereka berdua. Mu Yingying juga merasa lucu mengikuti Xiao, tetapi pada saat ini, Mu Yingying juga sangat terkejut. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis. Puncak dari peringkat kaisar tingkat pertama, ini sebanding dengan kepala alkemis dari beberapa keluarga kecil. Mungkin, benda itu, biarkan dia mencobanya. Mu Yingying juga mengikuti di belakang Xiao Yan, dan kemudian dia melihatnya dengan keras di dalam hatinya. Keduanya juga menghilang di sini, lalu menuju ke kedalaman pasar obat. Tuan, mungkinkah kita benar-benar ingin diperas oleh orang itu tadi? Dengan menghilangnya Xiao Yan dan keduanya, Tu Ling juga terbangun dari keterkejutan tadi. Kepala apoteker dari keluarga Tujia mereka hanyalah seorang apoteker di puncak kaisar kelas 2, dan dia juga sudah sangat tua. Kecepatan dan kualitas pil obat pemurnian tidak sebaik sebelumnya gelombang sampai jumpa sekarang di usia muda ini, Xiao Yan memiliki medali dan kekuatan alkemis di puncak peringkat pertama kaisar, dan dia langsung kecewa. Karena Tu Ling berada di keluarga Tujia, dia selalu dikenal sebagai jenius yang langka dari keluarga Tujia dalam 100 tahun terakhir. Bahkan beberapa tetua keluarga Tujia sangat menyayanginya, jadi inilah alasan mengapa Tu Ling memiliki kebiasaan dimanjakan. Kamu gadis kecil, sekarang kamu tahu bahwa ada orang di luar dunia, kan? Tuan Tu Ling tidak bermaksud menyalahkan sama sekali, lalu berkata, Tuan, saya tahu saya salah. Tu Ling juga berkata dengan genit, Oh, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tapi anak ini benar-benar membuatku merasa aneh. Hanya kekuatan jiwa yang sangat besar yang sangat dekat dengan kepala apoteker keluarga kita. Bahkan jika dia dapat mencapai ketinggian yang menakutkan di usia muda, saya khawatir pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Tuan Tu Ling juga berkata, Tuan, apakah Anda perlu memeriksa detailnya? Tu Ling juga berpikir sedikit lalu berkata, Tidak. Pada usia seperti itu untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu, saya khawatir kekuatan di belakangnya juga sangat menakutkan. Dan apoteker adalah sarang lebah, jadi dia tidak bisa diprovokasi. Ayo siapkan barang-barang itu sesegera mungkin dan kirimkan. Setelah Tuan Tu Ling selesai berbicara, dia juga perlahan melihat ke kejauhan. Aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa dia bisa melatih murid yang luar biasa. Hehe, Xiao Yan, apakah kamu tidak takut Tujia akan mengganggu kita? Kamu benar-benar membuka mulutmu seperti singa tadi. Mu Yingying juga sedikit menggerakkan matanya yang indah, dan kemudian alisnya yang ramping terus berdetak. Bahkan Mu Yingying cukup muak dengan karakter roh bumi yang sulit diatur dan disengaja tadi, tapi jika itu adalah Mu Yingying, dia tidak akan begitu fasih. Ada lebih dari selusin jenis bahan obat yang cukup untuk menyempurnakan peringkat kekaisaran, atau pil obat dari peringkat pertama dari peringkat kaisar, dan nilainya cukup untuk membuat Tujia ini berdarah sekali. Namun, dengan latar belakang Tujia, hal ini masih bisa dimunculkan. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Menghadapi pertanyaan Mu Yingying, Xiao Yan juga mengatakan sesuatu yang acuh tak acuh. Xiao Yan menyadari kebenaran bahwa orang tidak menyinggung saya dan saya tidak menyinggung orang lain dari benua Doqi. Tapi aku tidak melihatnya. Kamu sebenarnya adalah seorang alkemis di puncak kaisar tingkat pertama. Mu Yingying juga tertawa. Itu semua hanya kebetulan. Xiao Yan juga berkata dengan tenang, meskipun dia tidak tahu mengapa, Xiao Yan selalu merasa bahwa Mu Yingying aneh saat ini. Dan hal aneh ini tampaknya dilepaskan hanya setelah dia baru saja melepaskan kekuatan jiwanya dan medali alkemis pola 3 bintang 1 muncul. Itu, Xiao Yan, bisakah aku menyusahkanmu dengan satu hal? Saat berikutnya, Mu Yingying tampaknya telah membuat keputusan, lalu dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Xiao Yan. Apa masalahnya?
Xiao Yan juga berhenti dan berkata, aku membutuhkan pil tanah kaisar tingkat 2. Jika kamu mencapai level ini di masa depan, bisakah kamu membantuku memperbaikinya? Mu Yingying juga berkata dengan sungguh-sungguh. Pil bumi peringkat kedua kaisar. Xiao Yan juga terkejut. Jelas, kekuatan jiwanya sendiri tidak dapat naik ke tingkat berikutnya, yang menyebabkan stagnasi tingkat alkemis Xiao Yan saat ini. Jangan melihat fakta bahwa Xiao Yan sudah menjadi apoteker di puncak pangkat kaisar pertama, tetapi Xiao Yan tidak melakukannya. Saya berjanji kepadamu. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan juga menyetujui Mu Yingying. Lagi pula, tindakan Mu Yingying juga menghangatkan hati Xiao Yan saat mereka memainkan formasi naga di kolam Kaisar Xuanling. Terima kasih. Mu Yingying juga berbisik pelan, dan kemudian hatinya tiba-tiba tercerahkan. Saudaraku, tunggu aku, pil obat ini disempurnakan, dan aku akan mencarimu. Apakah kamu benar-benar berada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling? Mu Yingying juga perlahan mengerti di dalam hatinya. Apakah kamu baik-baik saja? Persepsi Xiao Yan yang luar biasa juga menemukan bahwa dia baru saja menyetujui Mu Yingying ini, dan Mu Yingying jelas tidak stabil secara emosional. Aku baik-baik saja, aku ingat beberapa hal buruk. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu resepnya dulu. Aku hanya butuh beberapa jamu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemui mereka hari ini. Mu Yingying juga berkata, resep. Xiao Yan juga sangat terkejut saat mendengar ini. Bagi alkemis, hal yang paling berharga adalah bahan obat dan resep. Dan jika Anda memilih di antara keduanya, saya yakin banyak orang akan memilih yang terakhir. Lagi pula, sejumlah obat berharga sudah cukup untuk dinikmati oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Mu Yingying, tunggu, jika kamu memberiku resep seperti ini, kamu tidak takut aku melarikan diri? Atau, membunuh dan mencuri barang? Xiao Yan juga bertanya dengan heran. Tidak, kami adalah saudara senior sekte. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tepat setelah Mu Yingying selesai berbicara, sebuah gulungan abu-abu perak juga muncul dari atas cincinnya, dan kemudian perlahan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Mu Yingying ini benar-benar bodoh dan terlalu sederhana. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Gulungan abu-abu perak baru saja muncul, dan tekanan jiwa yang sangat besar juga membuat tubuh Xiao Yan semakin berat. Kemudian Xiao Yan tidak peduli, terlalu banyak, dan segera menyingkirkan gulungan abu-abu perak itu. Jika gulungan pil bumi tingkat kaisar peringkat kedua digunakan untuk memasuki persepsi dengan kekuatan jiwa sekarang, kekuatan jiwa akan rusak saat cahaya, dan yang berat akan langsung jatuh. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terburu-buru menyelidiki gulungan itu. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan orang jahat akan menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, dengan kepribadian waspada Xiao Yan, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Ayo pergi dan lihat apakah ada hal lain yang kamu butuhkan di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia dan Mu Yingying juga berjalan berkeliling. Setelah beberapa saat, keduanya sampai ke bagian terdalam dari pasar obat-obatan. Ini adalah bagian terdalam dari pasar obat. Karena arus orang di sini sangat langka, namun tidak diragukan lagi ada beberapa orang kuat yang bisa masuk atau mendirikan lapak di sini. Hei, nak, jika kamu mengambil cukup banyak koin emas, maka cairan pengusir hantu ini hanya bisa dijual kepadanya. Seringai juga muncul. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti pandangan mereka, dan menemukan bahwa Mu Feng dan seorang pemuda dengan wajah bangga berada di stan yang sama pada saat yang sama, dan pemilik stan juga melihat keduanya dengan tatapan lucu. Siapa ini? Sungguh fluktuasi yang kuat dari Douqi. Xiao Yan juga memperhatikan dari pandangan pertama bahwa pemuda di samping Mu Feng sangat menakutkan. Setidaknya kekuatannya telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 5. Hei, kataku Pak Tua, pasti ada kesepakatan siapa cepat dia dapat dalam bisnis ini, kan? Jelas saya yang datang lebih dulu. Saya optimis barang ini sudah diperdagangkan. Anda tidak bermoral. Wajah Mu Feng juga menjadi jelek, karena cairan pengusir setan hantu ini adalah yang dia butuhkan, jadi dia hanya bersedia membeli dengan koin emas yang sangat besar. Lagi pula, sepanci cairan roh pengusir hantu ini ditembakkan hingga 4 juta oleh lelaki tua ini. Hehe gelombang teman ini, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lokasi geografis Xuantiantian kami sangat istimewa. Seluruh Xuantiantian, Tenggara, Barat Laut,
dan 4 arah adalah tempat di mana pintu masuk ke dunia hantu disegel. Jadi di sini, hal-hal seperti cairan penolak hantu ini yang memiliki efek ajaib pada hantu juga berharga. Sangat tinggi. Pria itu berkata dengan lembut. Pria muda itu menunjukkan aura lembut di sekujur tubuhnya. Karena itu, tetapi dalam keadaan normal, pot cairan roh hantu ini cukup untuk 2 juta koin emas. Bagaimana bisa dijual dengan harga setinggi itu? Pak Tua, jangan duduk di tanah dan menaikkan harganya. Mu Feng juga melihat wajahnya. Shen Dao, ketika datang untuk membeli dan menjual, itu tentu saja yang memiliki harga tertinggi. Orang tua dari stan juga berkata sambil tersenyum. Lagi pula, tidak semua pemilik warung adalah orang yang berprinsip, dan ada beberapa orang yang juga menjual barang-barang mereka dengan harga tinggi, jelas mereka tidak peduli apa yang datang lebih dulu. Kamu bajingan tua. Pada saat berikutnya, Mu Feng juga sedikit marah, dan kemudian dengan marah berkata kepada lelaki tua di depannya, balas dendam biru tua di sekujur tubuhnya perlahan muncul. 4 juta. Aku akan memberimu 5 juta. Telapak tangan yang lebar juga langsung bersandar di bahu Mu Feng, dan kemudian suara hangat muncul. Pria muda itu juga menoleh sedikit, dan itu adalah sosok dengan penggaris berat di punggungnya. Mengapa orang ini memiliki aura yang membuatku tidak nyaman? Aneh dan aneh.